Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bersahabat dengan Al-Quran, Utsman bin Affan. Para sahabat adalah generasi yang terdidik dengan Al-Quran. Allah turunkan kitabnya yang mulia di masa mereka, dan Rasulullah SAW mendidik generasi mulia ini secara langsung, menjelaskannya dalam perkataan dan perbuatan. Di antara sahabat Nabi SAW yang terdidik dalam bimbingan Al-Quran itu adalah Dzunurain, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kedua telinga Utsman mendengar langsung ayat Al-Quran yang dilantunkan oleh Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ayat-ayat tersebut meninggalkan kesan yang begitu dalam di hatinya, terpraktikkan pada kepribadiannya, menyucikan hatinya dan menahbiskan jiwanya, kemudian mempengaruhi ruhnya. Jadilah ia manusia baru dengan jiwa yang mulia, tujuan hidup yang agung dan perangai yang istimewa. Dari Abi Abdurrahman As-Sulami, ia berkata, para pembaca Al-Quran bercerita kepada kami bahwa mereka belajar dari Rasulullah 10 ayat. Mereka tidak menambahnya sampai memahami makna kandungannya dan mengamalkannya. Mereka berkata, kami mempelajari Al-Quran, memahaminya sekaligus mempraktikkannya. Oleh karena itu, para sahabat butuh beberapa waktu untuk menghafalkan satu surah. Semua itu karena Allah Ta'ala berfirman yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Quran Surah Shad ayat 29. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Sejarah telah mencatat kalimat-kalimat penuh hikmah dari Utsman bertutur tentang Al-Quran. Ia berkata, jika hati kita suci, maka ia tidak akan pernah puas dari kalam Rabb-Nya. Beliau juga mengatakan, sungguh aku membenci satu hari berlalu tanpa melihat atau membaca Al-Quran. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan bagian dunia yang kucintai ada 3. Mengenyangkan orang yang lapar, memberi pakaian mereka yang tak punya, dan membaca Al-Quran. Irsyadul ibad li istiqdadi lil yaumil mi'ad. Dalam kesempatan lainnya, Utsman berkata, ada 4 hal ketika nampak merupakan keutamaan, jika tersembunyi merupakan kewajiban. Berkumpul bersama orang-orang soleh adalah keutamaan dan mencontoh mereka adalah kewajiban. Membaca Al-Quran adalah keutamaan dan mengamalkannya adalah kewajiban. Menziarahi kubur adalah keutamaan dan beramal sebagai persiapan untuk mati adalah kewajiban. Dan membesuk orang yang sakit adalah keutamaan dan mengambil wasiat darinya adalah kewajiban. Tidak jarang Allah Al-Hakim mewafatkan seseorang sedang melakukan kebiasaannya ketika hidup. Demikian pula yang terjadi pada Utsman. Ia amat dekat dan selalu bersama Al-Quran. Hingga ia wafat pun sedang membaca Al-Quran. Dialah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, salah seorang khalifah Rasyid yang diikuti sunnahnya. Persahabatannya begitu dengan Nabi yang mulia Muhammad SAW. Ia adalah di antara sahabatnya yang paling istimewa. Dan ia pula laki-laki yang menikahi 2 putri Rasulullah SAW. Cukuplah sebuah riwayat dari Sufyan bin Uyainah berikut ini untuk mengetahui kedudukan Utsman di sisi Rasulullah SAW. Dari Sufyan bin Uyainah, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah SAW apabila duduk, maka Abu Bakar duduk di sebelah kanannya, Umar di sebelah kirinya, dan Utsman di hadapannya. Ia menulis rahasia Rasulullah SAW. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sekiranya ada kebenaran, semoga bisa bermanfaat dan dapat diamalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.